Nah, hari ini insya Allah kita membahas mengenai mengapa kita harus membina diri, tarbiyah zatiyah istilahnya. Tarbiyah zatiyah ini lebih kepada memperhatikan diri kita sendiri. Kita kadang-kadang sibuk ngurusin orang lain, lupa diri sendiri. Jadi manusia itu bersifat selfish. Apa itu selfish? Egois. Kenapa ego? Ketika sperma itu disemprotkan kepada rahim wanita, itu jumlahnya jutaan. Sel telur perempuan cuma satu, sperma sel laki-laki itu jutaan jumlahnya. Jadi dia berlari itu selama 8 jam, dan kalau dikonversi besarnya sel sperma itu dengan jalan yang ditempuhnya sama dengan seseorang berlari sejauh 50 km. Kalau dibandingkan besarnya sel sperma itu menuju sel telur itu ke rahim wanita itu 50 km berlari. Itu main sikut-sikutan, injak sana injak sini, dari jutaan sel sperma itu yang masuk. Jadi sel telur wanita itu berhelm. Begitu dia ketok-ketok pintu itu rame, dibukanya satu, masuk satu, tutup lagi. Jadi yang jutaan lain itu mati. Itu saja sudah selfish kita. Jadi bapak-bapak kita yang hidup ini telah membunuh jutaan sel yang lain sebelum kita lahir. Kemudian sel sperma dan ovum itu bereaksi secara kimia. Dia membentuk zigot. Zigot membelah diri jadi satu sel, jadi 2 sel, 2 menjadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 dan seterusnya. Orang digital paling hafal itu ya, angka-angka biner. Nah, kemudian dibentuklah tubuh dan sebagainya. Lahirlah kita ke dunia, disempurnakan 9 bulan 10 hari atau 40 minggu yang pasnya. Jadi manusia ini lahir udah selfish, udah ego, sudah membunuh jutaan lain. Nah, masuk kita, lahir kita sendiri. Ya, oke ya, dari situ dulu kita berangkat. Jadi mengapa kita harus membina diri, memperhatikan diri kita? Ada hadis Rasulullah SAW berbunyi, ni'matani maghbunun fiha katsirun minan nasi as-sihhatu wal faraghu. Kata baginda Rasulullah SAW, ada 2 nikmat yang sering melalaikan manusia sehingga dia nggak perhatian. Apa itu? As-sihhatu, pertama sehat, tubuh yang sehat. Yang kedua adalah wal faraghu. Wal faraghu maknanya adalah waktu yang luang. Manusia sering lalai di sini. Hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari. Ni'matani. Jadi manusia itu sering lalai. Satu, waktu dia sehat. Waktu dia sehat, dia merasa akan hidup selama-lamanya. Itu tuh manusia sehat. Dia lupa sakitnya. Udah sakit tuh baru ingat sehat. Betul tuh? Hah? Betul apa betul? Waktu gagah tuh jarang datang ke masjid dah. Waktu keker apa datang, jarang datang ke masjid. Begitu asam urat dah kambuh, ya Allah, baru tuh datang ke masjid, ya kan? Ya Allah, sembuhkanlah kakiku ini. Begitu. Ada orang nih sehat, naik sepeda motor, bang, sono kemari, nggak pernah tuh, kata orang Betawi, nggak ngantuk dia ke masjid, nggak mampir ke masjid. Begitu sekali, nggak sengaja juga sih, tabrak, patah kakinya tuh, patah kaki. Pak, tahu beda patah kaki sama keseleo? Tahu nggak? Rasanya tahu nggak? Saya juga belum tahu sih. Naudzubillah min dzalik, belum pernah patah. Kalau orang keseleo, kakinya dipegang, dia diam aja, diurut pun dia diam aja. Tapi kalau orang patah, jangankan diurut, dipegang aja udah teriak dia. Itu patah nih. Dipegang ini dia teriak. Karena syaraf itu semua sangat sensitif. Nah, barulah di rumah sakit dia begini, udah digips kan? Ya Allah,
kalau sembuh kaki ini saya mau ke masjid, ya Allah, gitu. Baru ngomong gitu dia. Baru dia tahu nikmat kaki nih. Kita nikmat berdiri nih, ini nikmat nih, Pak. Bisa kita kayak gini. Coba patah, bisa kayak gini. Ngetes tendon kaki ini gimana? Ini patah apa enggak sini? Putus apa enggak? Gimana ngetesnya? Angkat sebelah, Pak. Kalau jatuh tuh udah putus tendon. Cek dulu, nanti cek ya. Kalau diangkat gini, jadi ada tendon urat tunjang di belakang kaki itu, itu dicek-cek, Pak ya, jangan di masih utuh apa enggak dia. Dibawa jalan nggak apa-apa dia, tapi begitu kita angkat satu peletak jatuh dia, itu patah, putus tendon. Barulah dia tahu betapa nikmatnya duduk, betapa nikmatnya berdiri, betapa nikmatnya berjalan kaki yang kita lalai itu. Begitu dicabut kenikmatan itu, diberi penyakit oleh Allah, baru ya Allah, sehat tuh enak ya. Makanya jaga kesehatan. Nih enggak, saya jaga kesehatan Ustaz, cuman kalau sepekan sekali saya nggak ketemu sama sop kaki kambing Tanah Abang, memang nggak kuat saya Ustaz. Nah, umur berapa Pak? 70. Nah, tahan-tahan lah itu. Itu makanan anak-anak 40 tahun ke bawah, itu pun jangan sering-sering. Ya, gitu. Ini asal ada kesempatan sop kaki kambing ya. Tapi itulah saya heran, orang Iran ini life expectation itu rata-rata umur 72 tahun. Cukup tinggi ya. Mereka peminum susu tinggi-tinggi, pemakan daging, pemakan roti ya. Ada susu, daging, roti tiap hari ya. Baik, ada dua nikmat yang melalaikan kita sehingga kita lupa mempersiapkan diri kita. Nikmat-nikmat yang Allah berikan ini Allah akan tanyakan nanti di hari kiamat. Ya, setetes air yang kita minum ketika haus, sesuap nasi yang kita makan ketika lapar, Allah akan tanya nanti, summalatus alunna yauma idzin anin na'im. Allah akan tanya tentang nikmat-nikmat tidur kita. Kita ini kan nikmat tidur ya, tidur. Orang ceramah juga tidur juga ya, saking nikmat itu. Ya kan? Tidur tuh luar biasa. Ada orang nggak bisa tidur Pak 8 tahun. Nggak bisa tidur, nikmat. Nah, Allah akan tanya itu nanti kepada kita. Bahkan dalam satu hadis riwayat Tirmizi yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. La tazulu qadama 'abdin hatta la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. An umri fi ma afnah wa an jasadi fi ma aflah. Wa an malihi min aina ihtasabak wa fi ma anfaq wa an ilmihi madza amila bih atau kama qala Rasulullah SAW. Tidak boleh melangkah kaki seseorang nanti pada hari kiamat kecuali dia ditanya tentang 4 hal, 4 perkara. Tentang umurnya, ya, an umrihi, kemana dia habiskan. Waktu luang kita, ya, malaikat itu dia nggak berhenti. Begitu orang bangun dia pegang pulpen, dia catat apa yang kita ucapkan pertama, subhanallah kah, alhamdulillah kah, atau apa ya. Tidak boleh melangkah. Umur tuh dikasih umur panjang 40, 50, 60, 70, ada yang 80. Allah akan tanya nanti, buat apa? Lebih banyak untuk ibadah atau lebih banyak untuk main-main? Main-main nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa an jasadi fi ma aflah, dan tentang jasadnya untuk apa dia gunakan. Allah beri kita kaki dan tangan, Allah beri kita mata, Allah beri kita telinga, Allah beri kita mulut dan hidung. Apakah untuk mensyukuri nikmat Allah? Berapa ayat yang kita baca? Berapa hadis yang kita baca? Berapa ibadah yang kita lakukan? Berapa ini untuk kita ucapkan? Syukur kepada Allah. Allah akan tanya nanti 4 perkara. 1 umur, kedua adalah jasad, wajah yang ganteng, wajah yang cantik, tubuh yang kekar, yang gagah, Allah akan tanya. Wa an malihi min aina ihtasabak wa fima anfaq, dan uang, harta, dari mana dia dapatkan 1 sen per sen dan kemana dia belanjakan. Hati-hati, jangan sembarangan kita mengkonsumsi sesuatu, membelanjakan sesuatu. Begitu dia bernilai maksiat,
pertanggungjawabkan kepada Allah. Wan malihi min aina mada amila bih, dan tentang ilmu yang kalian miliki, apa amal-amal yang telah kalian perbuat. Jadi tarbiyah dzatiyah ini membina diri sendiri itu penting. Ya, jadi nomor A, selamatkan diri baru selamatkan orang lain. Bapak ibu sekalian gak bisa menyelamatkan orang lain kalau bapak ibu sendiri gak selamat. Diri dulu diselamati, benahi diri dulu baru benahi orang lain. Benahi diri baru berkeluarga, baru benahi istri, baru benahi anak-anak. Kalau kita bilang, nak jangan ngerokok kau ya, kalian jangan ngerokok, rokok tuh sambil bapaknya ngerokok, kira-kira tuh anak nurut nggak kira-kira? Bapak ini zaman milenial begini, kita dilarang ngerokok, di sekolah dia ngerokok, begitu nggak kelihatan orang bapaknya ngerokok. Selamatkan diri kita. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Bahkan untuk keluarga pun selamatkan dulu dirimu. Diri dulu diselamatkan. Wa ahlikum, baru wa ahlikum. Keluargamu dari apa? Api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakunya adalah, jadi bahan bakarnya nanti itu adalah batu dan manusia dan batu. Coba bahan bakarnya itu, yang dibakar tuh manusia dan batu, itu jadi bahan bakar. Betapa panasnya. Lahir kita sendiri Bapak Ibu saudara kalian, iya kan? Ya kalau kembar ya berlahirlah dua, ya kan? Lahir sendiri, amal sendiri. Kalau kita beramal nih sendiri, ada amal sendiri. Amal jamaah ini untuk apa? Kita sholat berjamaah ini untuk apa? Supaya pahalanya lebih besar. Itu perintah dari Allah. Sholat berjamaah 27 kali lipat. Pokoknya amal-amal jama'i. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, beriman secara bersama-sama. Wa amilus sholihat, beramal soleh secara bersama-sama. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kita ceramah ini nambah pahala kita, yang pahalanya besar kalau kita lakukan bersama-sama. Lahir sendiri, beramal sendiri atau beramal jama'i, mati sendiri. Ada orang ngajak, yuk kita mati bareng-bareng yuk. Ya itulah apa namanya, gerakan-gerakan sesat di Amerika itu apa, si John Robert itu apa, ya kan, yang dia bunuh diri sama-sama tuh, minum racun, kita mau masuk surga katanya. Bukan masuk surga, masuk neraka bareng-bareng. Contohnya kayak gitu. Tapi mati sendiri, nggak ada orangnya, istri kita ajak mati, nggak mau deh, mati bareng yuk. Ya. Hisab sendiri. Memang ada terkait kita dengan tanggung jawab terhadap anak, istri, keluarga, atau muamalah, pernikahan, perdagangan, memang ada. Tapi hisab sendiri, hakikatnya sendiri kita. Apa ada jaminan Bapak Ibu sekalian nanti akan masuk surga bareng sama istri? Ada jaminan nggak? Coba saya tanya. Ada ayat atau hadis yang menjamin? Ada jaminan nggak bapak sama anak-anak tersayang, cucu-cucu tersayang nanti masuk surga bareng? Ini lama ya jawab pertanyaan ini. Tanamkan aja ke dalam diri. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi dengan anaknya terpisah. Nabi Nuhnya di surga, anak ini neraka. Kenapa? Anaknya ingkar. Nabi Lut alaihissalam, dia dengan istrinya terpisah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Nabi Lut. Jadi kalau kita ingin kumpul, memang harus kita ajak nih anak, istri, keluarga, ajak semua. Tanggung jawab kita sampai dia balik. Kalau kita sayang sama dia, nggak ada Pak. Waktu dihisab nih, bisa aja nih masuk surga, ini ke neraka dulu, dicemplungin dulu. Dia beriman ya Allah, ya beriman, tapi dosanya banyak, cemplungin dulu, nggak bareng. Yang keluarga sukses tuh itu yang bisa bareng masuk surga, sukses. Tapi hakikatnya orang dihisab pribadi-pribadi.
Artinya menjaga diri dari neraka seperti dikatakan Ibnu Sa'id rahimakumullah ialah mewajibkan diri mengerjakan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya, bertaubat, dan apa saja yang dimurkainya, dari apa saja yang dimurkainya mendatangkan siksa. Inilah makna tarbiyah dzatiyah, ya. Jadi perhatikan diri kita, kita akan dihisab masing-masing, kita akan mati masing-masing sendiri, dikubur sendiri-sendiri. Nah, yang kedua, jika Anda tidak menuntut ilmu agama, apakah ilmu akan mencari Anda? Coba saya tanyakan. Kalau kita nggak datang nih pagi untuk dengerin pengajian, apakah pengajian itu datang ke rumah kita, ke tempat tidur kita? Enggak. Siapa yang peduli? Siapa yang peduli? Oh, kasihan nih nanti kamu masuk neraka, ayo kita ngaji. Nggak ada, Pak. Masjidnya alhamdulillah menyediakan sarana, bagus, dibesarkan lagi. Tapi hakikatnya kita harus berusaha. Ini bukan hadis ya, cuma di pesantren, di ulama-ulama banyak mengatakan manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh mencari ilmu itu, dia akan mendapatkannya. Sungguh-sungguh, bukan sekedar duduk kemudian tidak memperhatikan. Memanglah tradisi kita ini luar biasa ya. Kita ini kadang-kadang, mohon maaf ya, datang khutbah Jumat, datang Jumat itu kan gratis ya, nggak bayar ya kan, tinggal duduk dengerin. Mungkin bapak-bapak sering di belakang, saya sering di, maaf ya, di mimbar, saya lihat kadang-kadang ya, alhamdulillah selama di sini sih nggak apa, tapi ada daerah-daerah tertentu orang tidur, Pak. Nah, kalau kelompoknya tidur itu udah ada 25%, 30%, saya nggak lama-lama khutbah, nggak semangat saya. Kita khutbah dia tidur. Apalagi yang khutbah tuh, maaf nih, nggak kasih semangat. Di Iran tuh, liburnya hari Jumat, weekendnya hari Kamis, hari Sabtu hari pertama kerja, Minggu hari kedua kerja. Pakistan, Arab Saudi juga seperti negara-negara Islam, liburnya Jumat. Kita nih sangat toleransi kepada orang Kristen, kita libur hari Minggu supaya orang ke gereja bisa bebas. Kita hari Jumat masuk kerja, neng jam 11 bel kantor berbunyi, ya kan, ya. Kemana orang dulu? Hah? Warung Padang, warung Sunda, warteg, ya kan? Udah selesai makan, buru-buru makan, setengah 12 baru berangkat ke masjid. Ya begitu kan? Masjid sekarang kan begini, ada kipas angin, ada blower, ada AC. Wah, apa yang dicari pertama? Al-mutasandirun. Apa itu? Tempat bersandar dulu ya. Nah, udah gitu. Nah, ditiup sama AC, habis makan siang, kerja lagi kan. Lah, ini hadir di masjid, kata Kiai Haji almarhum. Jadi di MZ, malaikat bingung menyatat nih, nggak dicatat dia hadir katanya. Tapi dia tidur gitu. Yang khutbah pun gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah, ini khotib kok nidurin? Hah? Khotib kok nidurin jamaah? Dosa khotib tuh, dosa khotib kalau menurut saya. Rasulullah SAW itu kalau berkhutbah urat lehernya kelihatan, mata beliau tuh merah, nggak ada yang berani tidur, kenceng suaranya, menarik. Sahabat bilang kalau Rasulullah ngomong soal surga, seolah-olah surga itu ada di depan kami dan kami ingin segera memasukinya. Kalau Rasulullah SAW berbicara tentang neraka, seolah-olah neraka itu ada di depan kami dan kami takut tuh memasukinya. Begitu bayangan itu. Kita udah ngomong surga, udah neraka, mau tidur orang. Lebih ini no, bukan muslim sih dia, Silitonga mereka. Tahu Silitonga tuh yang ada yang tahu nggak kasus itu yang tabrakan Metro Mini yang di Buncit dulu loh, ya kan? Non muslim dia bisa jadi mengingatkan manusia kepada Allah.
kata kondekturnya, rapat belakang bang. Astagfirullah, astagfirullah, penumpangnya astagfirullah, astagfirullah. Ini orang khotib malah tidur gimana? Salah nih cara khutbah ini. Baik, lanjut kita. Ya. Jadi kalau tidak menuntut ilmu, saya pernah datang ke kuburannya Imam Bukhari. Saya datang ke situ, tempat ini sekarang di Uzbekistan. Uzbekistan ini dulu namanya Samarkand semuanya. Tapi sekarang dipojokkan dia, Samarkand ini satu provinsi saja. Disitulah Imam Bukhari. Ada juga jasa Bung Karno di sini. Dia berkata kepada Khrushchev waktu itu, karena aliansi Marxis ini, maka Soekarno saya minta dicari kuburannya Imam Bukhari. Imam Bukhari inilah namanya sebetulnya bukan Bukhari, nama aslinya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Dia lahir di Bukhara. Bukhara itu di selatannya Uzbekistan, ya, namanya Bukhara. Biasa disebut Bukhari, ya, Imam Bukhari. Sama Syekh Yasin misalnya, masih ada kerabat dengan saya yang di Padang, namanya Yasin Al-Padangi, Yusuf Al-Banjari. Nah, itu biasa namanya disebut Banjar di Padang. Saya Yasin Al-Padangi ulama di Saudi. Dia udah berkeluarga di sana dan seterusnya, punya anak istri. Biasa kalau nama itu Al-Bantani, itu orang Banten, ilmu falak, ya, Syekh Al-Bantani, Mansur Al-Bantani. Jadi orang dulu itu ya, bayangkan tuh, dari Bukhara itu ke Madinah itu, tahu jaraknya berapa? 4.000 kilometer, melewati padang gurun, es, dingin. Dulu tuh ada pesawat gak? Ada pesawat. Dia lahir, Imam Bukhari itu lahir tahun 194 Hijriah, belum lagi 200 Hijriah. Jadi kurang lebih 200 tahun setelah masanya Umar, itu lahirnya dia, Imam Bukhari. Ada pesawat waktu itu, coba bayangkan, ada harimau Siberia, ada beruang, kendaraan, topnya kendaraan waktu itu apa? Paling top kuda lah, kalau nggak onta. Naik kuda, naik onta itu 4.000 kilometer. Nah kita 40 meter ya, berapa sih di masjid ini? 40 meter masih banyak yang nawar nih. Kayaknya akan nonton TV. Nah. Ini sinetron apa? Catatan harian seorang istri ini yang menarik ya. Lebih suka nonton itu ketimbang datang ke masjid dengan 4.000 kilometer, bisa dimakan binatang buas, harimau Siberia, beruang esong gede-gede itu. Allah, tradisi mereka mencari ilmu. Itu ada seorang sahabat bilang, sahabat Imam Malik itu, kami ini katanya untuk belajar istiqomahnya, untuk belajar istiqomah 40 tahun belajar istiqomah tuh, ya, 40 tahun dia baru bisa istiqomah. Subhanallah ya. Mungkin waktu kecil kita diajari oleh orang tua, tapi setelah kita dewasa, dianggap kita bisa memutuskan diri sendiri. Orang tua udah lepas sudah. Sama kita jawab sama anak-anak, masih kecil-kecil masih kita ingetin, udah punya anak punya bini dia, sekali-sekali aja, lebaran lah ya, kita ingetin. Jadi harus mentarbiah diri sendiri. Yauma yajma'ukum yaumal qiyam liyaumil jam'i, surat At-Taghabun, hari di mana Allah mengumpulkan hari di hari perkumpulan, harinya berkumpul. Halaman 3C, manusia dihisab kelak bersifat individu. Jadi kita ini dihisab itu sendiri-sendiri. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Ya, dan setiap mereka datang kepada Allah pada hari kiamat itu dengan sendiri-sendiri. Ya. Tapi ada juga hadis yang mengatakan awalu ma yata'allaqu yaumal qiyamati ahlu awalu ma yata'allaqu bi rajulin yaumal qiyamati ahluhu wa waladuhu fa yaqulu bainahuma ya rabbana khudh bi haqqina minhu fa innahu ma 'allamana ma najhalu, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nanti kalau di hari kiamat itu seseorang datang bergelayutan di tangan kanan dan tangan kirinya ini istri dan anak-anaknya. Kemudian ketika dihisab, ternyata suaminya cukup amalnya, istri anak-anaknya kurang. Kata Allah Subhanahu wa taala, suami masuk surga, istri dan anak-anak masuk neraka. Dia interupsi, Allah interupsi, ya Allah, aku, kata istri, diberikan harta, diberikan perhiasan, rumah yang bagus, tapi aku tidak dididik agama. Berkata pula anak-anaknya, ya Allah, interupsi Allah, kami diberikan fasilitas, motor gede, mobil yang bagus, tapi kami tidak dididik agama, yang kami tidak mengerti. Khudh bihaqqina minhu, ambil hak kami dari laki-laki. Oh, itu kalian, semuanya masuk neraka. Itu tanggung jawab kita terhadap istri dan anak-anak. Tapi hisab kita sendiri itu sebenarnya pribadi-pribadi. Tapi begitu dikaitkan dengan muamalah, ini juga bisa mencelakakan kita, terutama muamalah dengan keluarga kita. Wa kulla insani alzamnahu ta'iruhu fi unuqih, dan tiap manusia itu diikatkan, digantungkan catatan amalnya di lehernya ini, ya, fi unuqih, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, ya, dan dia lihat itu terbuka. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca, dia baca. Ya, di ayat lain dikatakan di surat Al-Kahfi, ya, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa wudi'al kitab fataral mujrimuna musfikina mimma fihi. Kemudian kitab itu dibentangkan, diletakkan, dibentangkan, maka orang-orang yang mujrim yang berbuat dosa itu musfikin, dia sedih, ya, tentang apa yang pernah dilakukannya. Wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Tidak yang besar, tidak yang kecil, semuanya tercatat, maktuban, ahsaha. Jadi orang bangun tidur baca alhamdulillah, catat. Kalau orang tidur, malaikat istirahat ya, Rakib dan Atid. Begitu orang bangun dipegang pulpen. Maaf nih, ada yang ngomong sial, mau kesiangan. Sial, udah dibangunin dari matinya oleh Allah, dibilang sial. Coba ada orang ngomong gitu? Ada yang gak ngerti agama. Nah, kita ucapkan alhamdulillah, ahyana ba'da amatana wa ilaikan nusyur. Jadi tercatat semuanya. Ngumpat orang, ngomel orang, apa semua tercatat, yang diucapkan, yang diperbuat. Yang dalam hati itu belum, ya, dalam hati itu belum. Wa wajadu ma amilu hadira, dia dapatkan semua apa yang pernah dia lakukan. Wala yadhlimu rabbuka ahada, Allah tidak pernah zalim. Gak pernah orang benar disalahin sama Allah, orang salah dibenerin, enggak. Nah, di ayat apa ini? Abasa, bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ya, maka apabila datang sakhah, sakhah itu salah satu dari nama hari kiamat, yaitu angin badai yang sangat besar. Nanti hari kiamat itu ada badai yang sangat besar, sakhah. Jadi ketika kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhi, seseorang lari dari saudaranya. Dia adik kakak nih, dia lari, ditinggalkan, gak ada urusan nih kita. Wa ummihi wa abihi, bahkan terhadap ibunya, terhadap ayahnya dia kabur. Di sini kita enak-enak dimakan sama-sama, minum sama-sama, dalam rangka kita beribadah kepada Allah, berkeluarga. Tapi nanti bercerai-berai, ibu gak bisa tolong bapak, bapak gak bisa tolong anak. Kita bisa beramal di sini, mendoakan, mengajak, beribadah, bersedekah, amal jariah, iya ada. Mendoakan orang tua bisa. Tapi kalau nanti di akhirat, masing-masing.
wa sahibatihi wa bani, sahabat-sahabatnya, teman-temannya, wa bani, keluarganya. Bani itu sukunya, Betawi kah dia, Padang kah dia, Jawa kah dia, Sunda, nggak ada, nanti pisah semua. Kita ini jajar ya semuanya, jajar tuh di padang mahsyar itu. Lihat sebelah bule, rambutnya keriting, matanya biru. Lihat sebelah sipit, rambutnya lurus, kulitnya putih. Dia depan kulit hitam. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahman. Gak ada yang boleh ngomong kecuali atas izin Allah. Gak bisa ngomong, diam. Berapa lamanya itu? Berapa lamanya? 50.000 tahun bisa. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing orang tuh sibuk sama urusannya dan seterusnya. Wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Banyak muka hari itu tertawa, berseri-seri gembira ria, dan banyak pula wajah hari itu tertutup debu, gelap. Mereka orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah. Yang D, kesadaran atas diri sendiri sering membawa perubahan. Jadi orang sadar tuh sadar sendiri, Pak. Mau sadar apa enggak? Mau insaf atau enggak? Enggak ada orang tiap hari udah insaf, enggak ada, Pak. Orang sekali dua kali aja ngingetin karena sayang. Setelah itu ditinggal sama orang. Masuk neraka mah melantaklah masing-masing. Nah, cuman Allah beri rangsangan kepada dai, pada ustadz, pada penceramah, berilah peringatan. Karena itu amal jariyah yang sangat besar. Kalau orang lain itu melaksanakan apa yang kalian dakwahkan, kalian akan dapat pahala dari sini. Jadi kalau mau istiqomah, mau teguh, didik diri sendiri. Tancapkan akidah kita ini sedalam-dalamnya kepada syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akarnya menancap, menghujam ke dalam tanah, dan pucuknya menjulang tinggi ke langit. Ini ada diumpamakan di surat Ibrahim ini, alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha bis sama'. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan bagi kalimat yang seperti pohon yang baik, akarnya teguh, ya, menghujam ke dalam tanah dan cabangnya menjulang ke langit, ya. Dan setiap musim pohonnya itu memberikan buahnya, ya. Itu perumpamaan kalimat yang buruk dan kalimat yang baik dan kalimat yang buruk. Yang F, sarana dakwah yang paling kuat. Jadi tarbiyah dzatiyah itu adalah sarana yang terbaik untuk dakwah. Esensinya setiap muslim dan muslimat adalah dai ke jalan Allah Ta'ala. Ia memperbaiki kondisi yang ada, mengajar, berceramah, mentarbiyah agar diterima oleh manusia, baik sanak kerabatnya atau orang yang jauh darinya, punya kekuatan melakukan perbaikan dan perubahan di kehidupan mereka, ya. Dan cara yang terbaik adalah berikan qudwah, teladan yang baik, ya. Jangan kita suruh orang sholat, kita nggak sholat, suruh orang ke masjid, kita nggak ke masjid. Udah dapat murka Allah, udah dapat celaan manusia. Ngajaknya tentu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Hidayah itu dari Allah, Pak. Jadi yang penting kita sampaikan, hidayah itu dari Allah. Kita memberikan jalan, memberikan petunjuk. Nah, tapi yang memberi petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ustadz, bukan guru. Yang terakhir, didik dirimu, perbaiki orang lain, ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ditulis islah nafsak wad'u ghairuka. Islah nafsak wad'u ghairuk. Perbaiki dirimu, ajak orang lain. Itu juga jadi sebuah judul buku, ya. Jadi kalau kita kondisi, kita harus perhatikan, ini juga kewajiban kita.
Ada hadis yang berbunyi malam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak peduli kepada masalah-masalah kaum muslimin, dia tidak termasuk golongan mereka, golongan muslim. Hadis Tabrani. Sebagian Albani juga mengatakan hadis ini lemah. Betul lemah. Hadis lemah bukan berarti tidak ada hadisnya. Ada, cuma ada catatan terhadap perawinya. Tapi kalau melihat yang sahihnya ada nih, Bukhari dan Muslim. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza takanu minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang mukmin itu dalam rasa percintaan dan kasih sayangnya, saling mengasihi, ya, saling menyayangi, itu bagaikan satu tubuh. Gitu, harus saling memperhatikan. Jika satu tubuhnya terluka, maka dia menjadi demam dan sakit. Dia panas badannya, semuanya panas. Infeksi kaki, nah, itu kita nggak bisa bilang itu urusan kaki, nggak panas. Jadi kalau ada kaum muslimin masalah di dunia ini, kita harus panas. Saya betapapun sayang ya melihat umat Islam di Iran tuh misalnya, sayang sekali. Kalaulah Amerika sampai nyerang gitu ya, nggak pantas gitu. Masyarakat itu baik gitu. Ya. Jadi kayak di Indonesia ini mungkin ya pemerintahnya ada kurang benar gitu, tapi kan nggak perlu rakyatnya disiksa kan. Gitu. Jadi Amerika ini nyiksa rakyat Iran, Barat nih, diboikot 20 tahun, nggak boleh dagang. Jadi kartu di situ nggak ada YouTube, nggak ada Twitter di Iran, nggak jalan, Facebook nggak bisa, Visa, kartu kredit apa semua nggak ada, debit nggak jalan, kecuali pakai kartu Iran sendiri. Ya. Jadi cash, semuanya cash bayarnya, nggak ada kartu-kartu, dia kartu sendiri sistemnya. Al-mu'minu lil mu'minina kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Mukmin, orang beriman satu sama lain itu bagaikan satu bangunan yang saling mengokohkan. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, insyaallah kaji kita hari ini intinya adalah bahwa hendaklah kita memperhatikan diri kita sendiri, persiapan diri kita. Ajak keluarga kita kalau kita sayang sama keluarga kita. Kita doakan orang tua kita karena kita sayang kepada kedua orang tua kita. Kita berdakwah supaya baik kita mendapat pahala yang lebih besar. Saling mengingatkan. Tapi ingatlah, semuanya bergantung kepada diri kita dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sendiri-sendiri, lahir sendiri, beramal sendiri. Amal jama'i untuk memperbanyak amal, berkeluarga untuk memperbanyak pahala, dan mati sendiri, hisab sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu sekalian, aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.